Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Menulislah sedari sekolah dasar, apapun yang ditulis sedari sekolah dasar, pasti jadi. Tak ada satu hal pun, tanpa bayang-bayang, kecuali terang itu sendiri. Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat, hanya tafsirannya. Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa, dan budak bagi bangsa-bangsa lain. Berbahagialah, dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Kesalahan orang-orang pandai, ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh, ialah menganggap orang lain pandai. Duniaku, bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku, bumi manusia dengan persoalannya. Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas, apa harga hidup kita ini? Seorang terpelajar, harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat, dan dari sejarah. Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari. Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Kami memang orang miskin. Di mata orang kota, kemiskinan itu kesalahan. Lupa mereka, lauk yang dimakannya itu, kerja kami. Saya selalu percaya, dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis, bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekedar membasuh kaki. Memang menyegarkan, tapi tiada arti. Bersikap adillah sejak dalam pikiran. Jangan menjadi hakim, bila kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Gairah kerja adalah pertanda daya hidup, dan selama orang tidak suka bekerja, sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak, karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia, hanya jarak. Dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Semua lelaki memang kucing, berlagak kelinci. Sebagai kelinci, dimakannya semua daun, sebagai kucing, dimakannya semua daging. Saya pegang ajaran Multatuli, bahwa kewajiban manusia adalah menjadi manusia. Semakin tinggi sekolah, bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Biarlah hati ini patah karena syarat dengan beban, dan biarlah dia meledak karena ketegangan. Perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat hanya panggung sandiwara. Dan aku tidak suka menjadi badut, sekalipun badut besar. Letakkan cambukmu raja, kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya. Dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Orang bilang, ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga, yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Kehidupan ini seimbang tuan. Barang siapa hanya memandang pada keceriannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Mendapat upah karena menyenangkan orang lain yang tidak punya persangkutan dengan kata hati sendiri, kan itu dalam seni namanya pelacuran. Sebagai pengarang, saya masih lebih percaya kepada kekuatan kata daripada kekuatan peluru yang gaungnya hanya akan berlangsung sekian bagian dari menit, bahkan detik. Gadis pantai. Dia merupakan sosok wanita yang mandiri.
Dia tidak pernah menggantungkan diri pada orang lain. Bahkan, pekerjaan yang paling kasar pun, dia kerjakan sendiri. Dan, modern adalah juga kesunyian manusia yatim piatu, dikutuk untuk membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan, adat, daerah, bahkan juga bumi, kalau perlu juga sesamanya. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila, dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi, kalau guru itu sudah bandit pula, pada dasarnya. Di sana, di kampung nelayan, tetesan deras keringat, membuat orang tak sempat membuat kehormatan, bahkan, tak sempat mendapatkan nasi dalam hidupnya, terkecuali, jagung tumbuk yang kuning. Betapa mahalnya kehormatan, dan nasi. Jarang orang mau mengakui, kesederhanaan adalah, kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan, yang terpenting di atas segala-galanya, ialah, keberaniannya. Kesederhanaan, adalah kejujuran, dan keberanian, adalah ketulusan. Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah, jangan takut pada pelajaran apapun, karena, ketakutan itu sendiri kebodohan awal, yang akan membodohkan semua. Di balik setiap kehormatan, mengintip kebinasaan. Di balik hidup, adalah maut. Di balik persatuan, adalah perpecahan. Di balik sembah, adalah umpat. Maka jalan keselamatan adalah, jalan tengah. Jangan terima kehormatan atau kebinasaan sepenuhnya. Jalan tengah. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya, juga bisa ditundukkan. Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik, oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tinggal menjadi sesobek kertas, dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal, setiap pengalaman, tak lain daripada fondasi kehidupan. Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau, kan, kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, tidak berani kerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja, adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena, manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan, sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia. Ibu bapak tani, ibu bapak tanah air, akan meratapi putera-puterinya yang terkubur dalam udara terbuka, di atas rumput hijau, di bawah naungan langit biru, di mana awan putih berarak, dan angin bersuling di rumpun bambu. Kemudian, tinggallah tulang belulang putih, yang bercerita pada musafir lalu. Di sini, pernah terjadi pertempuran. Dan aku mati di sini. Barang siapa muncul di atas masyarakatnya, dia akan selalu menerima tuntutan dari masyarakatnya, masyarakat yang menaikkannya, atau yang membiarkannya naik. Pohon tinggi dapat banyak angin. Kalau Tuan segan menerima banyak angin, jangan jadi pohon tinggi. Sejak zaman Nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan, pertama-tama mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera, masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan, selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik. Keadaan seluruh dunia berubah. Sekarang apa? Negara-negara komunis pun, mengakomodasi kapitalisme. Perang dingin, tidak ada lagi. Saya sendiri tetap seperti dahulu, menentang ketidakadilan dan penindasan. Bukan sekadar menentang, tetapi melawan. Melawan pelecehan kemanusiaan. Saya tidak berubah. Dan, dengan tidak terasa umur manusia pun lenyap, sedetik demi sedetik ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah
Manusia, tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga, dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia, kadang-kadang, ia pergi lagi, dan ditinggalkannya kepala dan dada itu kosong, seperti langit. Apa gunanya memaki? Mereka memang anjing. Mereka memang binatang. Dulu bisa mengadu, dulu ada pengadilan. Dulu ada polisi, kalau duit kita dicolong tetangga kita. Apa sekarang? Hakim-hakim, jaksa-jaksa yang sekarang juga nyolong kita punya. Siapa mesti mengadili, kalau hakim dan jaksanya sendiri pencuri? Sekarang, kepalaku membayangkan kuburan, tempat manusia yang terakhir. Tapi, kadang-kadang, manusia tak mendapat tempat dalam kandungan bumi. Ya, kadang-kadang, pelaut, prajurit di zaman perang, sering mereka tak mendapat tempat tinggal terakhir. Dalam kepalaku, membayangkan, kalau ayah yang tak mendapatkan tempat itu. Thank you, you have clicked subscribe and bell.